Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita mendengarkan pidato Presiden Prabowo di hari acara Partai Keadilan Sejahtera dan banyak sekali substansi penting yang dikemukakan pada saat itu. Yang saya menyatakan bahwa setiap pidato Prabowo itu saya menyatakan izinkan saya memberikan nilai 111 dari 100 kalau pidato. Cuma sudah hampir tanggal 20 Oktober nanti, 20 hari lagi tepat Presiden Prabowo 1 tahun. Publik menilai bahwa antara pidato dengan pelaksanaan belum setara atau masih jauh dari pidatonya. Nah, ada beberapa kata penting yang perlu kita ulangi pada pidato tersebut. Pertama, beliau menyatakan bahwa kaget setelah masuk menjadi pengendali kekuasaan, ternyata korupsi besar-besaran sudah sangat sistematis terjadi di negeri ini. Itu kata kunci yang pertama. Yang kata kunci yang kedua, dia menyatakan bahwa pelaku dari semua ini, kerusakan ini adalah kaum elit. Elit artinya oligarki, pejabat, dan tentunya pimpinan partai politik dan elit-elit bangsa. Yang ketiga adalah bahwa korupsi ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar dan perampokan negara dan korupsi dilakukan oleh orang pintar. Yang keempat, beliau menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain untuk Indonesia bisa bangkit kecuali bebas dari korupsi. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa untuk bebas dari korupsi, Presiden Prabowo kembali menyatakan bahwa dibutuhkan pemerintahan yang bersih. Nah, yang keenam, bahwa sebagian besar korupsi dilakukan melalui perampokan sumber daya alam. Itu sebagian besar korupsi dilakukan melalui itu. Nah, yang ketujuh, beliau menyatakan bahwa insya Allah akan tetap melaksanakan sumpah dan jabatan sebagai pemegang mandat kekuasaan dari rakyat. Saya ingin kembali mengulas ke yang pertama, bahwa kekagetnya beliau terhadap korupsi, saya pikir tidak perlu kaget karena orang sudah tahu semua korupsi yang terjadi di Indonesia itu betul-betul terjadi puncaknya di akhir-akhir 10 tahun terakhir. Karena kenapa itu terjadi? Karena korupsi dijadikan sebagai alat bargaining kekuasaan. Alat bargaining kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Jadi orang-orang yang memiliki kasus korupsi itulah yang dijadikan teman untuk menyokong kekuasaan dan memelanggengkan dinastinya. Itu banyak sekali contoh yang terjadi, dan saya pikir puncak-puncak korupsi terjadi di rezim Joko Widodo yang terungkap sekarang. Hampir semua korupsi besar itu mulai Jiwasraya, Asabri, Taspen, Nikel, Tambang, Sritex, kasus CPO, kemudian kasus pelepasan hutan, itu hampir semua terkait dengan Joko Widodo, termasuk kasus Papa Minta Saham, termasuk kasus Pertamina. Ya, kita tahu Reza Hal itu adalah menjadi orang dekat Joko Widodo setelah kasus Papa Minta Saham. Artinya memang korupsi dipelihara untuk melanggengkan kekuasaan, dan itu dilakukan oleh Joko Widodo sehingga menggandeng aparat hukum untuk tanda kutip mengamankan semua langkah-langkah korupsi. Jadi saya tidak kaget kalau Presiden Prabowo pada saat masuk kaget bahwa ternyata korupsi sudah sangat sistematis, sangat berat, sangat besar, dan sudah sangat mengancam kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Nah, dilakukan oleh elit. Ya, korupsi memang dilakukan oleh elit karena mereka, elit inilah yang bersinggungan dengan kekuasaan. Elit dalam hal ini elit politik, elit oligarki yang melakukan korupsi tersebut. Korupsi mungkin juga terjadi di bawah sampai tingkat kelurahan, tapi korupsi di bawah itu adalah korupsi yang
ya jumlahnya juga tidak terlalu besar, tapi memang karena di atas sudah korupsi maka di bawah juga korupsi. Nah, yang menarik pernyataan ini adalah beliau secara terbuka bahwa pelaku korupsi adalah kaum elit. Artinya beliau udah paham betul elit-elit siapa saja yang sudah melakukan korupsi. Nah, artinya Presiden Prabowo sudah menyatakan, wahai elit, kita berhadapan karena saya mau memberantas korupsi. Nah, itu kira-kira pernyataan bahwa dilakukan oleh elit. Nah, yang ketiga menyatakan bahwa dilakukan oleh orang pintar. Sebenarnya bukan dilakukan oleh orang pintar, Pak Prabowo, dilakukan oleh orang licik. Orang licik. Nah, orang licik itu ya, tidak perlu pintar dan tidak ada kaitan antara kepintaran dengan korupsi ini, karena sebagian besar justru korupsi dilakukan oleh kelicikan seseorang. Nah, yang masalah adalah yang paling bahaya itu kalau orang pintar licik. Orang pintar licik itu jauh lebih berbahaya. Tapi orang bodoh licik itu dan memperalat orang pintar itu lebih berbahaya lagi. Dan kelihatannya 10 tahun terakhir adalah, mohon maaf Pak Prabowo, yang terjadi bukanlah dilakukan oleh orang pintar, tapi orang licik memperalat orang pintar. Itu yang terjadi. Korupsi dan penyimpangan yang terjadi 10 tahun terakhir di bawah rezim Joko Widodo adalah orang licik memperalat orang pintar yang memang mencari penjilat-penjilat atau orang-orang pintar yang punya kasus hukum untuk didaya gunakan untuk melanggengkan dan memelihara kekuasaan. Itulah yang terjadi. Jadi hipotesanya bahwa dilakukan oleh orang pintar adalah salah, bahwa orang liciklah yang memperalat orang pintar. Nah, yang keempat menyatakan bahwa untuk membangkitkan kembali bangsa dan Indonesia dan bangsa dan negara Indonesia tidak ada jalan lain adalah memberantas korupsi. Kami sepaham tentang itu. Problemnya adalah pemberantasan korupsi ini kami memberikan apresiasi atas kemajuan terhadap beberapa pemberantasan korupsi. Tapi publik masih bertanya-tanya kenapa tangan aparat penegak hukum yang harusnya Bapak segera bersihkan itu lambat sekali terjadi. Bapak masih menggunakan, kalau kita lihat bahwa untuk pemberantasan korupsi ada 3 pilar yang utama, yaitu sebenarnya adalah KPK, Kejaksaan Agung, kemudian kepolisian. Bapak belum menyentuh 3-tiganya tersebut sampai 1 tahun pemerintahan Bapak. Sementara Bapak menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda utama Bapak dan menyatakan bahwa itu adalah syarat mutlak untuk agar negara Indonesia bisa bangkit lagi. Nah, Kejaksaan Agung betul bergerak, tapi itu belum ada reformasi yang nyata di sana. Yang ada adalah penguatan, belum reformasi, belum mengganti orang-orang di Kejaksaan Agung, apalagi di kepolisian. Saya yakin hampir 287 juta orang sudah mengharap agar terjadi penggantian di Kapolri. Tapi sepertinya Bapak tidak masih ada ewu pakewu. Malah ada yang menyatakan, apakah ada sesuatu yang ditakuti? Apakah penggantian Kapolri ini karena takut dengan geng Solo? Nah, sehingga menimbulkan pertanyaan, karena Bapak sudah paham betul bahwa pemberantasan korupsi prioritas itu adalah prasyarat memerdekakan negara, tapi penegakan hukum, aparat penegakan hukum Bapak tidak benahi. Ya, bukan itu yang Bapak benahi pertama. Yang ketiga adalah KPK, apalagi KPK. KPK saat itu kita mengharap bahwa Bapak menggunakan haknya agar mengganti kembali nama-nama yang dicalonkan oleh Joko Widodo sebagai pimpinan KPK, tapi Bapak melanjutkan pimpinan tersebut, dan yang paling parah sudah undang-undangnya sudah diubah oleh Presiden Jokowi, melemahkan KPK dan menggunakan orang-orang yang dipilih oleh Joko Widodo, dan tidak ada langkah apapun sampai sekarang yang Bapak lakukan untuk KPK. Intinya bahwa langkah Bapak untuk penegakan hukum agak yang lambat, melakukan perombakan dan perbaikan
bertolak belakang dengan keinginan Bapak untuk mengutamakan pemberantasan korupsi. Itu intinya. Nah, yang kelima, Bapak menyatakan butuh pemerintahan bersih. Ini betul, bahwa di tengah korupsi, di tengah permainan-permainan kelicikan, keculasan dan lain, dibutuhkan pemerintahan yang bersih. Nah, yang problem adalah bahwa pemerintahan Bapak itu sebagian besar itu adalah pemerintahan lanjutan dari Joko Widodo, dan publik paham pejabat-pejabat tersebut sebagian besar adalah memiliki kasus hukum yang sebenarnya selama ini digunakan oleh Joko Widodo untuk memenjarakan, tanda kutip, mengendalikan orang tersebut dengan kasus korupsi yang dia pegang. Nah, hampir sebagian besar 17 menteri yang ditengarai itu adalah titipan Joko Widodo, itu adalah sebagian besar ada kasus korupsinya. Dan sekarang Bapak mengangkat itu kembali semua, dan kita tahu bahwa mereka bukanlah orang bersih. Artinya Bapak menyatakan ingin membentuk pemerintahan bersih, tapi faktanya sebenarnya sebagian besar bukanlah orang-orang bersih. Bahkan kita menyatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang mengamankan dirinya untuk untuk kepentingan menutupi kesalahan yang sudah dibuat. Kami melihat, berterima kasih bahwa reshuffle kemarin sudah mulai, dan kita berharap bahwa masih ada reshuffle sebelum tanggal 20 Oktober agar Bapak betul-betul memasuki tahun kedua kepemimpinan sebagai presiden itu betul-betul sudah fokus kepada agenda-agenda utama yang keras. Yang menarik yang dua juga adalah yang keenam adalah perampokan sumber daya alam. Bapak sudah uraikan, dan kami bangga terhadap perampokan sumber daya alam yang Bapak mau benahi, yang kami hitung bahwa itu hampir sebenarnya hampir 10 juta hektar lahan yang Bapak tengarai itu melanggar hukum, yaitu di sawit 5 juta hektar dan di tambang hampir juga sekitar 4,3 juta hektar. Dan itu adalah sumber pendapatan negara, sumber pelanggaran, sumber akumulasi kesalahan yang dibikin pemerintahan sebelumnya. Tapi kami yakini bahwa sebenarnya puncaknya terjadi juga di 10 tahun terakhir. Kita tahu bagaimana tambang-tambang nikel, kemudian timah, kemudian boksit, kemudian besi, itu diserahkan oleh Joko Widodo kepada petambang-petambang Cina yang dibebaskan pajak sampai 30 tahun. Nah, artinya Bapak Joko Widodo memang sudah menyerahkan itu ke mereka, dan penertiban ini sebenarnya itu pernah dilakukan oleh Joko Widodo. Kita masih ingat pada saat periode pertama menyatakan bahwa ada jutaan hektar hutan yang diambil oleh oligarki, dan bahwa mereka harus membayar denda puluhan triliun. Tapi setelah itu terjadi, maka dikemukakan apa yang terjadi di balik layar adalah sepertinya yang terjadi adalah negosiasi antara Joko Widodo dengan yang diduga melakukan pelanggaran. Nah, itulah terbuka kasat mata bahwa generasi yang diduga melanggar hukum tentang hutan, anak-anaknya itu membentuk perusahaan bersama dengan anak-anak Joko Widodo. Nah, itu, dan akhirnya denda yang puluhan triliun itu turun menjadi hanya miliaran rupiah. Nah, itulah yang bukti bahwa justru penertiban itu digunakan oleh Joko Widodo untuk bernegosiasi. Ingat pada saat periode kedua, Joko Widodo mencabut 2000-an izin tambang, kemudian kemudian Menteri Bahlil sebagai Menteri Investasi yang mencabut adalah Menteri SDM, kemudian diserahkan tambang-tambang itu kepada Bahlil untuk dievaluasi. Akhirnya muncul izin-izin tambang baru yang dikendalikan, yang diatur oleh rezim Joko Widodo lewat Bahlil sebagai Menteri Investasi. Nah, itu cara mereka adalah mencari pelanggaran untuk dinegosiasi. Yang ketiga adalah pada saat kasus sawit,
Luhut Binsar Panjaitan dibentuk sebagai tim audit sawit dan ditemukanlah angka yang dikemukakan saat itu adalah 3,3 juta hektar sawit yang melanggar hukum. Tapi pada saat itu Joko Widodo menggunakan itu dan sudah diumumkan bahwa pelanggaran tersebut akan diputihkan. Artinya juga akan dinegosiasikan kembali dengan rezim Joko Widodo. Nah, untungnya belum sempat dinegosiasikan, Bapak Presiden Prabowo sudah menggantikan Joko Widodo dan alhamdulillah Bapak sekarang mengubah penertiban itu tidak untuk negosiasi tapi diambil alih dulu oleh negara, baru dicek apakah kelengkapan hukumnya lengkap. Kalau memang bagus dikembalikan ke yang punya, kalau enggak maka diambil oleh negara. Nah, itu menurut saya itu adalah cara yang benar. Nah, yang muncul pertanyaan kami sekarang adalah di tambang, karena kalau di sawit kebijakan Bapak Presiden adalah bahwa mengambil alih sawit tersebut dan diserahkan kepada BUMN Agri Palma yang sekarang saya dengar informasinya sudah hampir mendekati 2 juta hektar yang diserahkan. Tapi tambang sepertinya hanya berhenti pada pembayaran denda iuran pinjam pakai hutan yang ditempati tambang. Nah, pertanyaannya kenapa berbeda antara sawit dengan tambang? Kalau sawit diambil alih negara, kalau tambang itu adalah hanya membayar denda. Pertanyaan kita, apakah, dan kasih kita tahu semua, karena tambang-tambang ini yang di belakangnya adalah bintang-bintang atau mantan bintang atau partai politik yang berkuasa yang di belakang semua tambang-tambang baik legal maupun yang ilegal ini. Nah, jadi kami berharap bahwa Presiden Prabowo juga konsisten sama dengan pengambilan alih kelapa sawit bukan membayar denda tapi diambil alih oleh negara. Dan kita tahu juga kan kita punya BUMN tambang yang sangat besar, yaitu Main ID, holding daripada tambang Bukit Asam, Freeport, Timah, dan Bukit Hasan dan Inalu. Nah, ini mampu mengelola tambang. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sekarang Bapak juga pada pidato Bapak Presiden menyatakan meniat melaksanakan janji, sumpah dan janji dan misi dalam hal untuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, saya pahami bahwa Bapak memang saat ini memiliki 4 agenda sangat keras. Dan saya pikir saya ingin menyatakan saya salut keberanian Bapak karena Bapak bisa menjadi Presiden pertama yang mau mengoreksi semua kesalahan presiden-presiden sebelumnya. Itu saya pikir kami harapkan dari Presiden Prabowo, karena hanya dengan cara itulah negara Indonesia ini akan bisa diselamatkan. Apabila hanya berulang tadi, hanya kita demokrasi prosedural, yang penting ada pemilu, tapi sebenarnya yang terjadi adalah penguasanya tetap, pemerintahannya ganti-ganti, tapi penguasanya tetap. Artinya penguasanya adalah negara Indonesia tetap dikuasai oligarki, hanya penguasanya yang diganti-ganti. Dan yang paling lemah kemarin adalah pada saat Joko Widodo, karena betul-betul negara ini diserahkan ke oligarki dan Joko Widodo menikmati kekuasaan itu bersama dinastinya. Nah, ada 4 agenda besar yang menurut saya Bapak sedang yang pengamatan saya Bapak sedang lakukan dan sangat keras. Yang pertama adalah memberantas korupsi. Yang kedua adalah pengembalian sumber daya alam. Yang ketiga adalah menegur dan menertibkan oligarki agar tidak berhenti merampok negara dan membayar dan menjadi penyogok kekuasaan, membentuk kekuasaan. Yang keempat adalah reformasi aparat hukum. Ini agenda semua menyentuh elit, semua menyentuh orang-orang yang punya uang, semua menyentuh kekuasaan. Tapi Bapak, apabila Bapak melakukan itu, maka itu karya besar. Dan saya berharap bahwa tanggal 20 Oktober Bapak sudah didampingi oleh orang-orang bersih dan mau orang bersih, berintegritas, kompeten, berani dan mau membersihkan. Bukan seorang penjilat,
bukan seorang penikmat kekuasaan, bukan seorang yang penting ABS, dan bukan seorang politisi yang hanya mencari popularitas, bukan untuk memperbaiki rakyat. Sehingga saya berharap 20 hari ini Bapak bekerja untuk membuang sampah yang ada, sampah dan kotoran yang ada di sekitar Bapak, dan 20 Oktober Bapak membentuk tim yang terdiri dari sapu yang bersih dan membersihkan. Terima kasih, selamat bekerja Bapak Presiden. Kita tunggu Bapak konsisten selamatkan negeri ini dengan keberanian untuk memotong semua siklus kerusakan yang terjadi selama 80 tahun terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.